Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana hudan lil muttaqin wa nawwara hayatana bi dzikril hakim. Shalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila akhiril ayyam. Bapak-bapak jamaah kajian Al-Hikam yang dimuliakan Allah, bersyukur kepada Allah dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin di penghujung bulan Sya'ban. Tinggal beberapa hari lagi kita akan berpisah dengan Sya'ban dan bertemu dengan Ramadan, insya Allah. Karena segala kemungkinan masih bisa terjadi gitu. Sebagaimana doa kita sebagaimana doa kita di bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Ya Allah, sampaikan kami untuk bisa bertemu dengan Ramadan. Maka judul kajiannya sesuai Pak Ketua KHI, yaitu Tarhib Ramadan. Tarhib Ramadan atau menyambut Ramadan. Tarhib berasal dari asal kata rohiba yarhabu, isim masdar ya, yang artinya secara tekstual adalah rasa bahagia tanpa beban. Rasa bahagia tanpa beban akan kedatangan seseorang. Bukannya marhaban, selamat datang. Bagus, marhaban ya berarti kita menerima kedatangan, kehadiran yang kita ucapkan itu tanpa beban dan dengan senang hati. Marhaban bikun, ahlan wa sahlan, ainuzulikum ahlan, kedatanganmu selamat datang, wa sahlan, dan anggap saja rumah sendiri kalau ada tamu, kan begitu. Maka kalau Tarhib Ramadan berarti rasa bahagia kita dengan tanpa beban menyambut bulan suci Ramadan. Tidak ada rasa mengeluh, bakal menggaweni pegel, durung gotong-gotong dus, bongkaran 200 dus kirim, enggak. Tetap semangat, harus bahagia dengan datangnya Ramadan. Baik, maka kajian kita pada malam hari ini kita tidak membahas kitab Al-Hikam, tapi persiapan kita jasmani, rohani, bagaimana kita menyambut Ramadan sehingga menjalaninya dengan tujuan akhirnya adalah mencapai derajat ketakwaan, begitu. Tentunya la'allakum tattaqun. Cek, tebakin Pak. Cek ya. La'allakum tattaqun, tujuan akhirnya. Namun tidak akan mencapai derajat takwa kalau tidak dengan ilmu. Di antara jalan kita menjadi takwa itu dengan Ramadan itu, dengan puasa Ramadan. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, puasa Ramadan ini mulai difardukan pada tahun kedua Hijriyah. Jadi setelah Nabi hijrah ke Madinah, 2 tahun di Madinah, baru ada perintah puasa Ramadan. Jadi waktu di Mekah
fokus wahyu-wahyu itu adalah bagaimana mengajak orang mengesahkan Allah. Jadi belum turun perintah-perintah agama secara keseluruhan. Karena padu ngajak wong kafir Quraisy, wong kafir Mekah nyembah Gusti Allah saja itu sudah susah sekali. Permusuhannya, Nabi difitnah, diburu, diancam. Jadi boro-boro Gusti Allah nurunaken perintah puasa. Lamun wong durung Islam atau dau Islam wis kongkon puasa. Korene keplayu. Bulannya setelah di Madinah 2 tahun Islam berkembang baru ada perintah puasa. Begitu. Baik, kita semua hafal tentang ayat puasa itu. Ya ayyuhalladzina amanu, surat Al-Baqarah ya 183. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun ini hasil dari kita puasa di bulan Ramadan. Kalau setelah Ramadan ketakwaan kita nggak meningkat, gitu ya. Kadang ketika Ramadan suasana religi, aura religi itu sangat kuat. Kadang yang jarang ke masjid pun rajin ke masjid. Begitu ya. Ya, yang gak sholat juga ikut terawih. Isane beli sembahyang tekan masjid terus lagi terawih melu terawih baik. Ada yang begitu. Tapi ada semangat datang ke masjid. Bahkan saking dahsyatnya Ramadan, wong dagang panganan payu kabeh. Entek kabeh wetong maghrib. Nah, ini luar biasa. Itu saking dahsyatnya bulan Ramadan. Namun kalau setelah Ramadan tidak lagi semangat, tidak lagi atau menjadi kendor, maka tidak berhasil. Pendidikan di Ramadannya nggak berhasil. Berarti derajat takwanya nggak didapat. Apa penyebabnya? Nanti kita pelajari. Bapak yang dirahmati Allah, cek, nah respect kayak apa? Ya. Dan Ramadan, puasa Ramadan ini adalah satu ibadah yang hanya untuk Allah. Karena kalau ibadah yang lain itu untuk orang itu, kalau Ramadan ini hanya untuk Allah. Artinya bagaimana? Kullu amal ibnu Adam lahu. Setiap amal dari anak Adam itu bagi mereka. Artinya pahalanya ya buat mereka. Kita sholat, pahala sholat buat kita. Kita zakat, pahala zakat buat kita. Kemudian kita baca Quran, pahala baca Quran juga buat kita. Tapi puasa Ramadan enggak. Illa siyama fa innahu li. Jadi dikecualikan, pakainya illa. Kecuali puasa itu untuk saya. Artinya begini. Wal makna anna siyama yaqtassuhu subhanahu wa ta'ala min baini sairil a'mal li'annahu a'dhamul ibadah. Puasa ini adalah ibadah yang sangat agung. Saro bainal insani wa rabbi li'annal insana la yu'lamu idza kana sha'iman. Karena uang bakal lagi puasa beli ketenger, beli katon, ning jero omah mangan wis wareg metu kan, sing penting cakeme bersih. Iya.
Puasa Kang Arwadi, puasa. Luhur tak sahur jam 8 esuk. Iya. Maka ini yang dikatakan ibadah yang sangat mulia, membutuhkan keikhlasan yang tingkat tinggi. Karena nggak ada yang tahu idza kana iman au muftiron. Ketika orang itu puasa atau tidak puasa. Wala yu'lamu bihi niyatuhu batinatun. Falidzalika kana a'dham ikhlasan. Makanya puasa ini dikatakan ikhlas yang paling tinggi. Karena beli katon. Sejen karo salat bisa digawe-gawe. Gitu kan? Didelengna. Lagi anak makmum Fatihah kasih fase. Bismillahirrahmanirrahim. Salat ya bismillahirrahmanirrahim. Salat dewek ning kameran. Wis katon kok, keikhlasan kita dipertanyakan. Tapi puasa enggak. Gitu ya, enggak bisa diperlihatkan. Maka qala ba'dul ulama, makna dari amal yang lain untuk manusia itu sendiri, amal puasa untuk Allah. Ini penjelasannya gimana? Hadisnya populer, gitu ya. Ini hadis qudsi ya. Kalau hadis qudsi itu maknanya dari Allah, lafadznya dari Kanjeng Nabi. Namanya hadis qudsi. Kalau Al-Quran makna dan lafadz dari Allah. Itu bedanya hadis qudsi dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran pasti mutawatir, diriwayatkan oleh lebih dari 50 ulama dan tidak ada keraguan. Kalau hadis qudsi bisa sahih, bisa hasan, bisa dhaif. Walaupun hadis qudsi tergantung siapa yang meriwayatkan. Dikatakan sahih kalau memenuhi 5 kriteria. Dikatakan hasan kalau turun derajatnya dari sahih. Dikatakan dhaif turun lagi derajatnya dari hasan. Jadi kalau itu bedanya hadis qudsi dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran membacanya ibadah, mendengarkannya ibadah. Al-muta'abbadu bitilawatihi wasima'ihi. Al-Quran membacanya ibadah, ngerongokaken ibadah. Maka kalau ada kalimat Quran, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u, gitu kan. Kita diperintahkan mendengarkan kalau Quran. Kalau hadis qudsi enggak. Kalau Quran kita diperintah. Kalau Allah memerintahkan, perintah berarti wajib. Kalau ada orang ngaji kita ngobrol berarti berdosa. Kian pertanyaannya, priwe lamun sing ngajine kaset. Ning masjid ka bakal dina Jumat, esuk ora? Pirang-pirang jam disetel. Kalau ba'dul ulama kalau yang ngajinya kaset tidak, kalau rekaman ya. Tapi kalau yang baca orang langsung kita harus itu mendengarkan, aja ngobrol. Tapi wong lagi baca Quran, ana wong azan kudu mandeg. Wong baca Quran ya. Pokoknya bakal azan, apapun kegiatannya kudu mandeg. Ya, makanya aja sholat sunnah, bahkan ana wong adan. Menjing masjid lagi azan aja sholat sunnah. Tunggu selesai azan. Kalau sudah terlanjur masuk ke dalam sholat enggak. Gitu ya. Orang lagi baca Quran, ada orang azan harus berhenti.
Dan hanya azan yang boleh mengganggu orang tidur. Selain azan gak boleh. Termasuk ngaji. Apa maning tarhiman. Berarti bener kan ah? Depak kan? Ya, tarhiman kan? As-salatu khairun minan naum. Itu kalau sampai mengganggu itu gak boleh. Sebenarnya ya gak boleh. Tapi kalau azan boleh mengganggu orang tidur, silakan. Kalau azan, karena memang panggilan untuk sholat. Cuma wong kampung mangger bae ditarhiman di azan gak? Ya wong sing beli niat sholat gitu ya. Di kendong idadan nih ditarhiman yang angger bae. Nah itu. Gitu ya. Maka digawe meme duduk airbender, voice bender ini, pengendali suara. Depan itu pengendali suara adzan. Lagi museum avatar airbender. Iya. Maka anak dilat maning siap-siap depan sebagai voice bender, pengendali suara. Maka ketika kita baca Quran pun, misalkan istri kita lagi tidur nih, kita baca Quran aja sampai terganggu, korabine tangi. Iya, dah baca aja. Kecuali memang istri harus pesan bangunkan saya untuk bisa tahajud. Wajah nih tengah wengi baca Quran diporet bae. Tengah wengi loh, awas. Iya. Cuma kadang begini ya, salah pemahaman juga ya. Wah, Jibril seneng agama Islam, kadang kan begitu ya. Padahal ada tempat-tempatnya. Tapi kalau memang sudah terbiasa di desa itu begitu ya, nggak masalah gitu. Jadi begini, qala ba'dul ulama wa ma'nahu idza kana Allah subhanahu wa ta'ala yaumul qiyamah wa kana 'alal insani mudzalimul lil ibad. Saya pernah menjelaskan ketika kita pernah menzalimi seseorang baik secara harta, kehormatannya, jiwanya, raganya, dan orang itu belum memaafkan kita, maka nanti di akhirat kebaikan kita akan diberikan. Ya, termasuk menggibah, barang lu tiap hari everyday. Kayaknya entek kanggo nyerutang gibah wae pahalane kita. Bangkrut. Aduh. Kita gibah wong siji sepertemuan misal setengah jam. Satu kejelekan itu berapa puluh kebaikan yang digantikan. Gitu kan? Ya kalau yang disebutkan gak sesuai kenyataan ya bukan gibah. Fitnah namanya kan begitu. Dusta. Nah, ini kita ambil contoh kita gibah yang paling ringan. Harin jotos mampu ya. Nempiling jotos sambo derajat kepira kanon. Wis high class kayaknya. Sing paling ringan kan gibah. Beli kerasa. Ya kula sowan mengdi kiai-kiai ya ana bae episode gibah iki. Kau kan aja gibah kok masyaallah. Ana bae. Ngerongokaken begitu aja padahal. Apa meneh jadi pelaku. Si A si B lagi gibah, kita sebagai C beli sengaja ngerongokaken, cocoki kupinge. Dari Kanjeng Nabi. Baru aku ngerongokaken, saya tertarik.
nyamber kayak bensin. Iya sih. Lu digawe status bae wis nyamber kabeh. Duwe tangga ini. Wah, endi sih wonge? Iya. Sing kantai yo. Iya kok yo. Pancen kan wis diobong wae. Terus nah, hal-hal begitu kalau yang digibahin enggak ridho, kira-kira mau digibahin ridho beli, Pak? Kalau ridho hebat ya. Bener. Yang digibahin enggak ridho, nanti di akhirat diganti dengan pahala kita. Kang Arwadi di buku catatan gitu. Tanggal 1 Januari 2024 pada kajian Alikam sampean gibahi saudarane sing ngutangaken rentenir. Tercatat, arep mungkir gitu. Terjawab sudah. Ya wis, diceluk nih kan. Saudarane mau gak? Fulan, mana? Hadir malaikat. Terima boleh digibahi? Ya boleh terima. Lara hati gitu. Yes. Kang Arwadi cek bakul amale. Wah. Bakul amal ki ana pirang kilo kan. Jokot sekilo, set dinyakaken ning wong sing digibahi. Gleong ora kun. Kang Arwadi pernah korupsi duit RT. Misal patungan kanggo muludan dikorupsi. Nah, ini yang dimaksud kullu amali ibnu adam lahu. Penjelasannya, kula mau beli ketemu priwe maksud hadis kian. Setiap amal anak Adam itu baginya. Penjelasannya begitu. Ketika kita mendolimi orang lain, makna dari hadis itu, maka amal kita akan diberikan pada orang yang kita dolimi. Dari harta, kehormatan dan sebagainya. Illa siyama, kecuali puasa. Kalau puasa, fa innahu li, kata Allah, itu untuk saya. Nah, nanti kayaknya yang tersisa dari amal kita puasa kayaknya. Simpli bakal dinyakakan wong sejen. Sejennya mau dinyakakan kabeh kayaknya. Karena setiap hari kita nggak sadar mendolimi orang lain. Bukan kayak yang dinamakan orang mukmin yang menjadikan orang lain aman, nyaman, baik dengan ucapannya maupun perbuatannya. Itu orang mukmin. Maka kalau puasa fa innahu la yukhadhu minhu syai'an li annahu lillah. Jari Gusti Allah nang malaikat ki arep dijukut. Kang Raswadi masih durung tutup sampai harus bayar utang ning wong-wong sejen. Masih ada utang sing durung dibayar. Kari puasa bae. Ya puasa. Arep dijukut ning malaikat, dilarang nang Gusti Allah. Aja puasa mah kanggo kita. Fa innahu li. Jangan, puasa itu bagi saya. Kemudian dinilai maning. Puasanya kan ikhlas beli kan. Oh. Ujung-ujungnya mungkari la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Mungkari kun bae amale wis. Ya wis, ayo gawe tenda mana? Gawe kompor apa? Mending malaikat camping. Neraka sakor. Masalakakum fi sakor. Qalu lam naku minal musallin. Nah,
penjabaran dari alam musholin, orang-orang yang beramal ibadah tapi tidak ikhlas. Akhirnya masuklah kita ke neraka sakor. Akankah kita semua jadi bagian itu? Na'udzubillah min dzalik. Baik, dilanjutkan Pak. Terkait dengan puasa, ini adalah keistimewaan yang Allah berikan pada umatnya Kanjeng Nabi di atas umat Nabi lain. Apa sebab? Nabi sejen mah umurnya dawa-dawa. Umat Nabi Nuh ribuan umurnya. Ribuan. Nabi Nuh sendiri 2000 tahun lebih. Jadi 2 milenium ya. Nabi Nuh dakwah ribuan tahun mung oleh wong 40. Makanya di surat Hud dijelaskan sampai anaknya beli gelem. Ya bunayya rakam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Irkam ma'ana. Ayo numpak perahu karo kita. Apa jari anak Nabi Nuh? Qala sa'awi ila jabal. Kita arep manek gunung. Wis umur ribuan tahun, awake dhuwur-dhuwur. Sekelapakku minimal. Sekelapa minimal. Pulane anak Nabi Nuh pede beli bakal kelelep. Oh. Dorong lamun bari manek gunung. Ya sudah, tidak akan kelelep. Makanya ngomong qala sa'awi ila jabal ya'simuni minal ma. Saya akan naik gunung pasti selamat dari banyu. Terimat mah banyune duduk kayak pangeran. Manusia kan mengkonon. Wes tenang. Dua backingan. Aman. Kenalan yang kabeh nih kan apa? Batur yang kabeh. Wes tenang. Berarti orang yang ngomong begitu itu nironi kanan. Gunung tenang. Nguarisi sifatnya kan. Iya, rombongan nih. Bulannya aja bae, tenang. Harusnya tenang, kita punya Allah. Jangan bersedih, la tahzan. Innallaha ma'ana. Ya saja sedih. Allah bersama kita. Yang ngasih kita rezeki itu bukan pekerjaan. Pira-pira wong kerja beli digaji. Hari kerjaan mantap upaya rezeki mau ora? Nyatanya wong kerja beli digaji. Iya. Hari dagang sing upaya rezeki akeh wong dagang malah bangkrut. Utang malah kebak. Ya halal. Ada bae. Hari wong sepuh kok ada bae. Kok dijawab beli di ponakane. Awas diberi kastol lo kan. Jawab bae. Pun dilanjutkan. Jadi jangan tenang ada teman. Jangan tenang punya pekerjaan. Ya, jangan tenang punya tabungan. Tapi tenang ada cukup Allah yang bikin kita tenang. Dah, omong kosong Kang Ustaz. Langkah peganganin duit mah blenger. Coba aja wis. Wis dicoba dulu. Wis. Ilmunya Kak. Aduh. Dorong maning bakal wong wadon ngomong. Anakan tingkreak. Wis. Di tali. Bawa pancing ini. Ya, jadi begitu.
Kang ini sejaba durung ya? Wis coba. Beli gawa duit yang kerja ki. Jebrak tekna dulu Kang Haji. Durung ade. Belum sampai di situ tahu kita. Kang Ustaz japri kula Pak. Bakal jam loro kuliah, tangekaken ya, tahajud. Tangekaken beli tahajud. Lah kebalesan. Balasnya awan jam 10 kan. Balas jam 10 aja wis ya. Lagi lupa. Keliwat. Baik. Dilanjutkan. Nah itu. Jadi Kan'an itu ketika dikatakan ayo kamu akan tenggelam, air ini terus meninggi, ikut bapak naik perahu, kamu akan selamat, ayo ikut bapak. Sampai nangis kan Nabi Nuh, irkam ma'ana. Seorang ayah. Ya seorang ayah bagaimanapun edan keparat ke anak kita. Iya kan, sok bagian anaknya sepira jahatnya gak mancing penjara, pengen ditebus. Seorang ayah gitu kan, sampai ngomongin Gusti Allah, ya Rob, kudu anaknya kita. Dijawab nih Gusti Allah, dia bukan anakmu, laisa min ahlik, innahu amalun ghairu sholih. Karena amalnya, perbuatannya gak soleh, jadi bukan anakmu. Jadi besok ketika kita sebagai orang tua udah nasehatin, udah ngasih pendidikan, anak kita tetap jahat, masuk neraka kita masuk surga, kita gak bisa protes. Ya Rob, itu anak saya. Iya, pasti kita sebagai orang tua sedih kan. Bilang anak lagi dibakar nih geni, endasnya dikampaki, kukunya dicabuti, ya boleh, matanya dicukili. Kita katon dari surga. Ya Rob, itu anak saya, tolong diangkat dari neraka. Jawaban Allah sama seperti ketika Nabi Nuh memintakan An diselamatkan. Apa jawaban Allah? Innahu laisa min ahlik, amalun ghairu sholih. Itu bukan anakmu, amalnya gak soleh. Beda kalau kita gak ngasih pendidikan. Sing awit cilik anaknya kita beli di madrasahaken, lulus SD beli di pondokaken, diwuruki dewek beli di pondokaken orang, sehingga jadilah anak kita orang yang gak kenal agama, sholat jarang, puasa jarang, jauh dari agama, masuk neraka, dituntut kitanya. Ya, kita lagi masuk ke surga, daun seruput, kopi nih surga, kopi lendot. Iya, ngopi bareng gorengan boleh dulu. Aduh, ces buel. Anak yang gaur-gaur di neraka. Kongkaan kah sehingga kita main di neraka kah? Singko bisa jebuk kan? Dia glati dipanggil. Karena kita nggak ngasih pendidikan, bun, gitu. Maka puasa ini adalah keistimewaan bagi umat Kanjeng Nabi. Ketika umur orang panjang, berarti kesempatan untuk ibadahnya banyak, kan begitu? Harapannya begitu. Umatnya Nabi Nuh dipai umur dawa-dawa, harapannya kan beribadahnya akeh. Kenyataan tidak sesuai. Mereka ternyata banyak yang durhaka. Sekian ribu tahun dakwah cuma oleh wong 40 Nabi Nuh. Gila-gila pisan. Lamun kajuali sing Nabi Nuh keprek di sisi umat gitu. Apa ya? Angel-angel temen kok kan mati surga berdili wes. Cengkloke gitu. Wes, dilanjut. Mulane Allah tahu bahwa umatnya Kanjeng Nabi umurnya cindek-cindek. Kanjeng Nabi newe mung sewidak telu
Tadi lamun anak umat ya lebih sing sewidak telu nguntap berarti. Bonus itu nguntap. Sudah dulu. Siap-siap aja. Coba Kang Raswade sing pinggir ya, mampu lemah beli. Derweso. Baik, dilanjut. Maka yang umurnya pendek-pendek, ya wis dipai berbagai fasilitas umatnya Kanjeng Nabi mah. Karena umurnya pendek-pendek. Dipai puasa Ramadan. Di dalam Ramadan itu ternyata banyak sekali keistimewaan. Semua pahala dilipat gandakan. Berlipat-lipat, bukan 1, 2, 3, 10. Dengan lipatan-lipatan berapa lipat? Ratusan. Dengan lipatan yang tak terhitung, Bapak-bapak. Turune bagai ibadah. Turune ibadah. Ya. Ngaji Quran simone 1 huruf 10 berpuluh-puluh. Makanya rugi. Siapa sih rugi? Itu rubai, rugi kalau bulan Ramadan gak dimanfaatkan sebaik-baiknya. Rugi banget. Panen wis. Lamun anu ka drep, ayo drep ning Ramadan. Siapkan arit karo apa nih? Wis pokoknya mah. Ajia, sodako, tahajud, sholat sunat kerjakan kabeh. Sini Ramadan dikerjakan, kerjakan. Iya, aja loro-loro aja siji-siji, rolas-rolas. Aja 8, rolas. Salam 12 rakaat sekarang berubah. Maksimalkan. Oke gas. Turunnya kurang kontrol kan. Nah, nanti kita bahas tentang perengut merengut. Kita bicara keistimewaannya dulu. Wes, ayo. Apapun itu. Senyum. Mone pahalane siji berpuluh-puluh. Senyum terus sepanjang Ramadan. Sepanjang jalan. Ketemu wong senyum, mendi deh bari ditarik lambene. Mendi puasa beli, pujare reang puasa aja sewot. Jadi itu keistimewaan dari nabi-nabi lain. Belum lagi ada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu istimewa luar biasa. Di nabi lain nggak ada kesempatan memanen pahala, nggak ada. Hanya umat Kanjeng Nabi ada dikasih 1 bulan penuh, silakan. Cuman ya nggak mudah gitu kan. Keistimewaannya maupun fadilahnya nggak mudah. Cobaannya besar karena dalam puasa itu kita akan bersabar dari 3 hal. Pertama, kita akan bersabar menjalankan perintah Allah di dalam puasa. Apa perintahnya puasa? Menahan lapar, dahaga, termasuk lapar, dahaga, termasuk hasrat birahi, setrum. Gitu ya. Maka sing durung kawin ajak kawin ning bulan puasa, repot. Jelas repot sekali. Repot nahan-nahane. Aduh. Tapi Pak. Wong lagi puasa batal karena bersetubuh ya kan. Itu kan wajib kodok dan wajib kifaroh.
Nah, apa kifarohnya puasa 2 bulan berturut-turut? Tak boleh batal. Tak boleh batal. Boleh batal. Sebulan biar anak batal ya. Wah, ya kodo ya kifarot. Tapi anak santri beler. Wis disiasati bae. Kira-kira aja kenang jima batal puasane. Yuk kita buka dikit. Jadi bukan dikit. Batal dikit tuh. Lagi puasa ya kak. Da- Lagi puasa mau beli kok. Ya enggak. Akal-akalan ini. Betul lingkus bulan Ramadan bae mau. Ya di bulan Ramadan. Ya maksudnya mah kabeh beli kena makaronawan sibuk di puasa. Iya, ada wong puasa mah kok bae. Abang beli puasa. Makanya aja dibatalaken. Nah, akhirnya jare kulane ya wis. Bulu malaikat. Engko nang malaikat dianjaken ning jero drem. Dibalaken ning neraka. Bakal protes jare malaikat kita mau beli balakan sirah, balakan drem. Ya ku narane membodohi hukum kan mengkonon. Kadang kan mengkonon apa ya? Dalam dunia perbankan kan wis diganti be AKD. Dendane mah padahal pada. Bunganya lebih gede kan. Iya kan? Cok bank syariah. Bank syariah kah? Bunganya kadang 3 kali lipat dari konvensional. Dendane anak. Tapi akan ada baik. iya, alasannya aja kanggo apakah? Kanggo pembangunan masjid. Dendane ke bantuan-bantuan. Wis ganti AKD bae, murabahah, ya apa konon. Isi-isine maya denda iku. Tapi paling tidak ada fatwa MUI. Wis enda temen lamun diajak ning drodrem gawang MUI. Kita mah ngikuti wong MUI enda temen. Oh kana. Makanya kan ada si takon priwe kita anak kur syariah. Ya wis cukup bae so. Nah apa aja Ustaz? Fatwa MUI. Wah, MUI kan ulama kabeh. Lulusan Al-Azhar S3 loh. Dudu santri emperan aja sembarangan kan. Aduh. S3 Al-Azhar, S3 Madinah. Jadi beliau ya wis ikut saja mereka. Toh fikih itu zon. Pak, fikih itu zon. Apa zon itu? Ijtihad, sangkaan. Dah, kalau memang ternyata di akhirat salah, kita mengikuti mereka MUI. Aman, selamat. Nah, sini aja. Jangan indrum kan kok ga. Pun, nah jadi itu puasa. Keistimewaan yang diberikan pada umatnya kanjeng Nabi. Dan kenapa perintah puasa itu turun di bulan Sya'ban, tahun kedua Hijriah, tanggal 2 bulan Sya'ban. Itu perintah puasa. Kamberan kanjeng Nabi ku ngajari umatnya persiapan dikit. Bila langsung turun di bulan Ramadan kelabakan. Durung belajar. Makanya di tanggal 2 bulan Sya'ban. Nah apa nih jamaah al-hikam nih akhir Sya'ban, karena santri ini wis belajar kabeh, wis ngerti kabeh, wis pinter kabeh. Allahumma amin. Sejen karo mati kanjeng Nabi bengen. Dau kenal Islam. Apa aja olik set lahir wis Islam. Masa beli ngerti bab puasa? Oh, sing lahir wis Islam mondoke lawas. Polane nang kula wis ning akhir bae kajian Ramadan. Itu. Baik. Kita lanjutkan. Itu keistimewaan dari bulan Ramadan.
Ada hadis dari Abu Hurairah, masih hadis qudsi juga. Qala Rasulullah qala Allah azza wa jal fa innahu wasyamu junnatun. Puasa itu adalah junnatun. Apa junnatun itu? Benteng. Harusnya ketika wong puasa ki terbentengi, Pak. Terbentengi dari apa? Dari maksiat. Oh, aja lagi puasa, mata anggar ngelirik nih pupu putih, orang, nih rambut pirang gitu. Buat sesa lah pahala deh sudah. Hari 5 jadi lirik jangan lupa. Tuh. Jadi harusnya jadi benteng, omongan-omongan ya dijaga. Oh, saya lagi puasa. Junatun, benteng. Kalau sing puasa cuma mangan nginum bae, ya gua apa? Bulannya kan jadi Kanjeng Nabi. Banyak umatku besok di akhirat ketika dihitung amal puasa hanya dapat haus dan lapar saja. Nggak ada nilainya. Maka fa in kana yaumu shaumi akadikum fala yarfus. Aja ngomong blesak. Koplok gak aja. Ada bentuk tempiling sih. Setan ya aja. Goblok juga aja. Ngomong medit. Medit pak ya wong. Aja. Jadi wong Melukai hatinya. Wes pokoknya puasa mah ngomongnya sing bagus-bagus. Walaupun medit, masya Allah sampai kasih awean pisan, kasih loman, sampai kita nyili sewu gak beli dipai, saking lomannya sampai. Ning arepe ngarelem ning gurine notok kan sih. Jangan. Fala yarfus, apapun kata-kata jelek jangan diucapkan. Cuma abot pak. Sok ketika kita lapar, emosi parak baik sebenarnya. Bagian diki yang sewot gak pengen payah sewot. Bagian langkah tenaga kan. Contoh, balik mola weteng kempong. Tak kamu malang apa-apa. Wong wadon lagi HP-HPan bae. Musik kemen banting, musik kemen. Aduh, sebetep-betep kan ah. Pengen diserobot bae sampai terus derek ejek kok. Itu lapar, capek. Kenapa dikatakan tidurnya ibadah? Makanya daripada bermaksiat. Hari metu-metu matak maksiat mending turu. Maksudnya begitu. Nah, tapi kalau masih bisa diisi kegiatan lain, mancing, tadabur alam. Bareng-bareng bos. Mancing ya kalau ngaku kan. Oh, aduh gak. Nafsunya buntal lah. Mancing gak bisa batalkan puasa. Hari sanggup teh pucuk mah. Ah itu maka fala yarfus wala yashab, aja misuh ngumbangi, nyewoti uang, nyewoti anak, nyewoti rabi, nyewoti santri. Aduh parah banget nyewoti santri ki pak. Nyewoti kucing ya. Nyewoti kucing. Terus saling bakar ya kali mancing. Digendol nih kucing. Setan ki kucing. Baru diserawat karo ilir ya. Bledak. Nah ini hati-hati. Nanti nggak dapat apa-apa pak. Ada yang membatalkan puasa, ada yang membatalkan pahalanya puasa. Hati-hati pahala kita bisa batal nantinya. Fa in sabbau akadun au qatalahu, kalau ada orang yang memarahi kita, gawe dugal, mancing emosi, cukup tarik nafas panjang sepanjang-panjangnya. Tarik nafas maning. Ini soimun. Kita lagi puasa,
Aja gaya mengkel. Masih nyerecot bae. Tarik napas manis. Ini soimun. Masih angger bae we janggungan. Juara lagi puasa. Bocah lagi puasa. Ngancil bae. Belum jadi bocah jebol ini. Kan anak bae soalnya sok bae. Gitu. Waladzi nafsi biadi waladzi nafsi muhammadi la qulufu famun shaimin atyabu indallah min rihil misk. Bau mulut orang yang puasa, bau gudale wong puasa, atyabu indallah min rihil miski. Lebih wangi dari minyak misik. Jadi pada zaman Nabi ada 2 minyak yang Nabi suka, kasturi dan misik. Ya. Cuma barang zaman kan mereka kan kasturi ini macam-macam. Kasturi kijang, kasturi putih, kasturi. Jadi kasturi endi sih nang zaman Nabi keder kita pengen. Begitu. Misik ya misik putih, misik ireng. Peranti ngempani keris kah misik ireng? Ngempani keris, ngempani tas besok dukun misik ireng nganggone. Itu. Maka sekarang gini. Bolehkah orang puasa gosok gigi? Bolehkah orang puasa pakai siwak? Gitu ya. Kalau gosok gigi pakai odol selama matahari belum tergelincir. Sedurungnya bedug. Bukan tarif sikatan kah? Esok. Ya. Beruk konon. Harap gosok gigi aja ngelewati bedug. Cuma lebih bagus mah jadi gosok maning. Supaya misik. Supaya lebih wangi dari misik. Bisa jadi gosok maning. Oh, semagrin. Ya. Terus hati-hati bakal puasa bakal BAB siang hari. Karena belum vulgar ngomongin angkanya di BAB. Aja NGSING. Dijapre kulane, Pak. Asyo. Ganti jaga Ustaz BAB. Siap. Nah, hati-hati bakal BAB siang hari. Bokat BAB ne dawa. Ya kan? Bakal dawa klolet. Cet tugel. Mancing maning separuh, batal puasane. Barang kan landep pisan ora kan nugel. Landep banget ketika kelalar ngincup langsung tugel kan. Lebih landep sing gunting. Batal ini. Makanya BAB-nya entah sahur dirubah, diomongi. Sing biasa BAB tas subuh, metu entah sahur ya. Jadwal lagi. Karena kan sudah termasuk keluar kan. Di antara yang membatalkan puasa masuknya benda ke dalam lubang. Gitu. Ketika sudah keluar, sudah di statusnya luar. Mancing maning. Si kelalaran mau kan. Sama. Nah, kalau sudah keluar dari arena pertandingan, ya udah keluarin semua. Aja diseruput maning. Kegila-gila teman. Astagfirullah. Oh, balus tegang Jawa disedot mancing maning ya. Kuah yang rasanya seropot. Langsung batuk tengkor. Hati-hati. Tapi kalau masih di dalam sih nggak apa-apa. Belum keluar dari lobang. Termasuk kayak ludah tuh. Nah kalau ludah, kalau
belum keluar bibir, boleh ditelan. Untuk Ya, belum nempelin untuk ya. Ludah ya. kuning cangkem lah. Ya. Tapi bakal wis ning kene kleler. Batal ya. Iya. Awas. Cuma ngantuk. Iya. Kaget. Ditepak baturnya tangi. Batal Apa? ya? Batal. Apa kasih? Apa kan? Jumatan biasanya ya. Batu dulu. Baru di kero dong kan? Awas itu batal. Nah, tapi kalau masih di dalam ya ditelan saja, nggak apa-apa. Ya itu ludah. Beda dengan dahak. Ada ludah, ada dahak. Kalau dahak, walaupun belum sampai keluar, jangan ditelan. Paling ini. Harus keluarin dahak. Karena dahak metune sing kene. Bukan dari mulut. Sok bakal wong gurah kan? Janji ora. Iya. Sok bakal kancingan banyu cungur blenger beli nih kene. Nih kene kan. Ribon. Ya bukan. Kalau dari segi agama, kalau dari segi kesehatan, ya dari paru-paru bisa. Jadi ada dua. Dahak itu bisa dari sini, bisa dari sini. Ini namanya sinus. Kene ke. Baka anak wong pilek beli waras-waras. Iku arane sinusitis. Aku lah dua santri wadon. Setahun pilek beli waras-waras. Mana itu? Panjang hari ya. Nggih. Pilek bae bindeng. Kula orang ngah. Barang suwe-suwe setahun nembe ngah. Kira ki kayane pilek wis setahun. Nggih ya Kang. Sampai sekene susah napas. Napasnya kudu sing cangkem. Ya Allah. Mampet. Jadi bakal ngomong mangap. Dari ambekan gue cangkem. Wis mana rongsen? Begitu di rongsen ternyata ada sinusitis. Ini sinus ya namanya, sistem saluran pernapasan di sini. Di sini ada infeksi sudah setahun sehingga saudara umbel ki wis membatu. Ya Allah. Uyu bae bisa membatu. Umbel maning kental. Setahun menang bae keras. Akhirnya nang dokter THT kongkon operasi. Buang mau. Kalau zaman dulu dibedah gini, dibuka. Oh, kene. Oh, jadi duduknya ada duduk, hari ini mah kosong. Rahang di sini nih. Nah dibedah dulu, durung canggih. Zaman sekian canggih pisan. Sing cungur bae karo kamera. Disogok, dijukut. Umbel sing wis dadi watu. Oh. Dibelek. Di dalamnya. Pakai kamera beli. Harus sadar. Sadar tapi Orang dilengkakan. Ada kameranya. dia kayak dokter yang bawa. Iya. Sorot. Ya, itu diambil ya mesti dijukut mah plong nih kan. Napas dengan sempurna. Itu ingus dari sini harusnya keluar ngumpul di sini. Bapak pulang nggak usah. Lagi talin pas makan pilek ya. Tahan. Akhirnya apa kan? Abu kan? Abu. Dari tumor nggak usah. Ya begitu. Dari tumor sampai mata gimana mata ini? Gara-gara nahan umbel. Jadi umbel jangan ditahan. Bayar jadi serot maning. Infeksi bakteri masuk. Ya, bakteri. Bakteri dari debu bisa, udara bisa. Itu bakteri namanya. Jadi kalau dahak dari paru-paru lewat mulut. Kalau umbel
dari sinus dan kepala. Beda ya. Ada dahak, ada walaupun bentuknya mirip-mirip. Hati-hati bakal si umbelnya mambu. Pilek umbelnya mambu. Berarti ada infeksi itu. Harus minum antibiotik. Aja obat pileknya baik. Bakal pilek umbelnya mambu. Beri mau mambu kasturi ya. Didol wae kan si digram ya. Maka saran dari Kanjeng Nabi mah bagian mambu ga wis ora usah gosok gigi. Dah maklum mau lagi puasa kok. Pripun? Begitu, walaupun bau biarkan saja. Kemudian bagi orang puasa akan diberikan 2 kebahagiaan. Saat berbuka kita bahagia, ya kan? Alhamdulillah buka sampai beli eling segala dipangan kemelakaran. Waya taraweh ngatuk dipaksa, waya ruku munclak. Oh, pai cangkeme metu panganane. Gitu ya. Ampun apa? Ya. Ya gak masalah. Gak membatalkan. Menghirup ambon-ambon itu tidak membatalkan. Kecuali menghirup kuai. Nah, gitu. Kecuali nyeruput kuai dielek tole. Satu ketika berbuka dan kedua ketika wa idza laqiya rabbahu farahun bisaumihi. Makanya kan orang puasa khusus pintu surganya Ar-Royan. Jadi pintu surga banyak. Di antaranya ada namanya Babur Royan, Ar-Royan. Khusus wong sing puasa Ramadan mancing sing kono. Nang Gusti Allah, aina shaim. Ndi wong sing puasa? Kumpul. Belang telon, pokoknya kumpul bae dikit. Kok diseleksi maning? Kumpul bae dikit judulnya. Nah, nanti masuknya dari Ar-Royan, khusus spesial untuk orang yang berpuasa. Anak mau beli puasa pengen mancing sing kono, boleh. Ini, wis langkah sih me, langkah cap nih batuknya sebagai orang yang puasa. Wis itu dari segi keutamaan, kesabaran dalam puasa, sabar dari jalankan perintah, sabar ninggalkan maksiat, sabar ning cobaan. Pasti ketika puasa akeh cobaan. Wong puasa banyak cobaan. Oh, sing mantap apa konon enggak? Maka dengan puasa itu kita akan jadi spesial. Kalau di luar puasa bersabar dengan cobaan itu pahalanya 1, di dalam puasa berlipat-lipat ganda. Baik, yang terakhir. Ma min abdin yasumu yauman fi sabilillah. Tidak ada hambaku, kata Allah, yang berpuasa pada bulan Ramadan karena Allah, duduk karena mertua, duduk karena THR, duduk karena rabi, duduk karena pengen sugih, puasa Ramadan fisabilillah, illa ba'adallahu bidzalikal yaumi wa jawani nar sab'ina kharifan. Maka akan dijauhkan dari neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Melaku 70 tahun singkene tekang di. Ya, 70 tahun. 1 hari puasa Ramadan menjauhkan kita dari neraka 70 tahun perjalanan. 1 bulan penuh 70 kali 30. Berarti kita semakin menjauh dari neraka. Luar biasa kan? Belum lagi sing sapa man qoma ramadana imanan wa ihtisaban wa firra ma taqaddama min dzambi.
Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, maka Allah ampuni segala dosanya yang telah lalu. Mata qaddama min dzambi. Puasa 1 Ramadan, 1 hari menghapus keseluruhan dosa kita yang lewat. Dihapus kabeh. Kenapa sih anak mengkenen ki? Karena gawe dosa gampang. Maka penghapusnya juga gampang. Enak temen aja wong puasa. Beli adil pisan aja kita sing baik-baik, kan sing jahat puasa sedina kehapus kabeh. Iya kan? Itu imbangannya. Karena ilangnya pahala ki gampang, gawe dosa sangat gampang, maka berbanding lurus Allah berikan keistimewaan juga banyak, penghapus dosa juga banyak. Di antaranya wudu. Ketika uang wudu membasuh muka, semua dosa yang pernah dilakukan oleh muka, sing anan yang muka apa baik? Mata, cungur, cangkem, rontok kabeh. Ya. Tinggal dina kita ngibai wong. Tangan nempiling wong ping pira. Terutama nempiling polisi, awas. Digawa wudu, dibasuh tangan kita rontok kabeh. Karena Allah tahu tangan ki gampang be gawe dosa. Maka nang Gusti Allah pun digawe penghapusnya segampang mungkin. Itu Allah memahami ciptaannya. Kita ki gampang pisan marakin neraka ki. Mark ya. Aduh, maka nang Gusti Allah wis dipai puasa 70 tahun. 1 hari puasa 70 tahun perjalanan. Ya kone marak maning. Marak maning. Kita wis ngado ora 70 tahun ping 30. Lewat Ramadan. Marak maning sampai ning dhuwure. Wah ya sangat cepat. Kari ngitung wae sedina ping pira? Gitu Pak Haji. Harus sukarela, maraknya cepat banyak tuh. Nggih. Yes, itulah apa yang harus kita lakukan dalam Ramadan tadi. Perbanyak amal kebaikan apapun itu. Istighfar sing akeh, sholawat sing akeh, ngaji sing akeh, kerja sing semangat. Aja karena puasa kerjanya males. Bahkan ning Arab Saudi wis berubah 180 derajat. Dari peragat subuh tidak ada kehidupan. Toko tutup kabeh. Engkok bukane waya Pak maghrib full sampai subuh. Bahkan di Arab Saudi langka esuk. Wong miang mengsawah ya langka sawah garane. Dari langka wong buka toko nggih. Esuk toko langka buka. Langka mobil liwat. Aduh, apa maning? Langka wong kerja. Bukannya bengi tas tarawih. Tapi kalau toko-toko maghrib buka. Persiapan orang beli bukaan kan. Sebelum maghrib bisa buka ke. Tas asar lah. Oh ada kayak bengkel, alat-alat berat-berat dan yang lain setelah tarawih. Barang tarawih ini paling cepetnya 2 jam. Dan itu menyeluruh Pak. Paling cepat Ya nggak di haram saja. Ning desa-desa nih ya 2 jam tarawih itu. Tunggu di perangkat. Kena ji 5 menit. Wong bar. Pulane selalu ada air disediakan oleh masjid. Bagian di masjid kampung-kampung. Baka wong tarawih ku di masjid nih arep tempat sujud kita selalu ada air. 2 aqua. Jadi kita 1 rakaat minum dikit.
Tangi maning. Ya karena ngadegi gak suwe. Santai. Suratnya yang dibaca dari Al-Baqarah. Rakaat pertama 2 lembar. Rakaat kedua 2 lembar. Salam 2 lembar, 2 lembar. Barang ini kulhu kabeh. Gitu ya. Yang penting anak patah huruf. Nun. Ya. Nah, sebenarnya utama yang mana sih? Kalau kita ngaji Al-Hikam, utama yang khusyuk kan, yang bener, yang tartil versi Al-Hikam, gitu kan? Lebih utama lagi ya akeh, ya khusyuk, ya tartil. 20 rakaat walaupun dari At-Takatsur sampai An-Nas paling tidak bacanya pelan. Tapi ya beli payu. Permasalahan panganan terkemarin begini toh terawih dimikir pangan Hei. zaman suwe terawihnya. Padahal kalau mensuwe kempong maning ya. Lebih enak mangan maning ya. Makanya ning Saudi baka buka maghrib ku beli mangan. Minum gorengan, buah. Wis. Terawih selesai terawih baru makan malam, makan nasi. Sahur baru nasi lagi. Wis, itu yang berkaitan dengan puasa. Yang membatalkan puasa ada 2, membatalkan puasa itu sendiri, membatalkan pahala. Ngomong blesak, suudzon, deleng sing duduh hake, getok uang, ngomongi uang belenak, hal-hal yang membatalkan puasa. Scroll HP, ada yang gak senono dibuka diklik. Maca status gibai uang, melu komen, atau nge-like. Iya, merusak pahala. Ada status gibah kita like, menghapus pahala juga tuh. Apa maning love? Wah, dosanya loro. Yang disengaja mau Oh. Ya mau ka mancing drum kon ene. disengaja ngomong biasa nanti kan wis keceplok kelingan. Aduh, maaf khilaf sih. Malaikat hilap. Malaikat yang ngajakin neraka maaf karena tadi hilap kejongklok. Nah, Nabi itu ketika Ramadan ajwadun nas, orang yang paling loman. Bulannya bahkan di Saudi bulan Ramadan wis segala halal dipai kabeh, masjid buka gratis kabeh. Jadi rombongan supir-supir gitu Pak, supir-supir Indo, terus rombongan pekerja-pekerja bangunan, ya wis bersyukur banget bakal bulan puasa nih Saudi. Karena full sebulan beli tuku sega, beli adang, full mangan gratis. Gratis. Bakal buka puasa wong siji ayamnya siji. Dudu siji pupune bae awas. Seglondong. Digelar amban di depan masjid, ayamnya bruk siji-siji. Oh, bahasanya kita karo kakaknya kita dogol. Jadwalnya dogol di masjid ndik. Oh, wis komplit lah pokoknya. Nah, golongan supir kok sing dipangan buka misalnya separo ini gawe plastik. Wadahi plastik karo ayamnya kanggo sahur. Ajwadu ma yakunu fi Ramadan inaleko Jibril. Wa kana Jibril aku fi kulailatin min Ramadan fayudarisuhul Quran. Fala Rasulullah hina yalqi Jibril ajwadu bi khairi minar rihil mursal. Jadi setiap malam malaikat Jibril ngajari Quran ning Kanjeng Nabi.
Dan idza dakhala asyru akhir laili wa qad alau, masuk 10 akhir ini terakhir, masuk 10 akhir Ramadan, Kanjeng Nabi membangunkan keluarganya. Aja tangi dewek bae, dewek beli tangi barangan. Aduh. Ya wis, kita masuk golongannya si iri Abu Nawas wis. Ilahilas tulil firdausi ahlan wala aqwa ala nar jahimi. Gusti kita ki beli kuat di neraka kan. Kita ki dudu ahli surga beli pantes model kita. Potongan mengkenen ki. Beli pantes mati surga, tapi mau di neraka. Jadi malaikat ya wis baina antara surga dan neraka. Ya, kayak wong mati gawa utang ya. Kan gentayangan. Digantung padaku aja bae mukona. Nabi bangunkan istrinya, keluarganya, dan mengencangkan sarungnya. Dalam arti apa? Wis bener-bener mangane setitik, bukannya setitik kamber begini tangi. Kau coba Pak, Kanjeng Nabi wis pasti tangi tahajud 10 akhir Ramadan mangane disudah Pak. Kita enggak, 10 akhir Ramadan sibuk buka bersama. Jadwalnya mendek ki buka ki. Tanggal pira ki bakal lagi. Wes bakal buka bersama kapake ake mangan. Brayan sih. Nikmatnya luar biasa. Berarti nggak sesuai tuntunan nam. Terawih gak beli. Nah buka bersama terawih dewe kan. Aduh. Maka 10 hari Ramadan kencangkan ikat pinggang, fokuskan. Bahwa kita tidak mesti tuku kelambi durung, tuku sarung durung. Persiapan lebaran wis duwe pira duite. Durung ana merengut rabine. Syarhu alam alif wallahu alam bisawab. Al-Fatihah.